Bendi Mataram bagian ke 106. Dalam pada itu, Sang Aji terus saja membongkar kejahatan Pangeran Bumi Gede menurut tutur kata ibunya dan Wiropati. Kemudian mengabarkan pula betapa cinta kasih Paman Wayan Swagi terhadap anaknya. Sayang, sungguh sayang, mengapa Paman meninggal terlalu cepat sebelum aku berhasil membalaskan dendam. Akhirnya, Sang Aji mengesankan. Sang Aji tak pandai berbicara, tetapi tiap-tiap kalimatnya keluar dari dasar hatinya. Karena itu, betapapun juga mempunyai pengaruhnya pula. Meskipun Sanjaya terpaksa mendengarkan karena merasa diri menjadi tawanan, kata-kata Sang Aji masuk pula dalam hatinya. Mendadak saja matanya berlinang-linang karena ingat kepada cinta kasih ibunya dan nasib dirinya yang terpaksa bersikap merendah terhadap Sang Aji. Hatinya amat sakit, tapi dasar dia cerdik, ia pandai membawa diri. Katanya penuh perasaan, "Malam ini benar-benar baru kuketahui bahwa aku adalah anak Wayan Swagi. Maka mulai detik ini juga aku akan menanggalkan gelar Raden Masku." Bagus, Sang Aji girang. Memang semenjak aku bertemu padamu, tak pernah aku bersangsi bahwa engkau kelak akan menjadi seorang laki-laki sejati. Kini terbuktilah keyakinanku, kau kini benar-benar akan menjadi seorang laki-laki sejati. Segera ia menoleh kepada Titisari yang duduk bersandar pada dinding. Gadis itu nampak dingin-dingin saja, namun tiada menunjukkan sikap memusuhi. Karena itu, dia berkata lagi, "Tadi kulihat Pangeran Bumi Gede sedang bertempur melawan Pangeran Ontowiryo. Bagaimana mula-mula terjadinya pertempuran ini?" "Dari mana engkau mengenal dia?" Sanjaya terkejut heran. "Secara kebetulan aku mendengar percakapan mereka," sahut Sang Aji pendek. Sanjaya mengerling kepada Titisari, kemudian menundukkan kepala lagi, berkata seperti merintih, "Memang aku telah banyak melakukan kesalahan-kesalahan, terlalu banyak untuk kusebutkan. Setelah ilmuku punah, aku bermaksud pulang ke Bumi Gede. Di kota Magelang, aku bertemu dengan Pangeran Bumi Gede yang baru tiba dari Semarang. Kemudian berangkatlah aku mengawal pedati dengan muatan senjata. Sungguh mati aku tak tahu bahwa Pangeran Ontowiryo memusuhi dengan tiba-tiba." "Dimas, agaknya engkau mengenal Pangeran Ontowiryo lebih banyak daripadaku," potong Sang Aji kagum. Sanjaya tersenyum sambil membuang mukanya. Jari ibu kakinya mengarit-ngarit di tanah. Sejenak kemudian berkata, "Dialah cucu Sultan Hamengkubuwono II yang bertempat tinggal di Tegalrejo. Dia terkenal sebagai Pangeran Tegalrejo. Belum pernahkah engkau mendengar namanya?" Selama hidupnya, Sang Aji hampir berada jauh di daerah barat. Seumpama selama itu berada di Jawa Tengah, agaknya sebagai rakyat lumrah, dia pun tak akan mengenal peri kehidupan para bangsawan. Karena itu, mau ia mengangguk, mendadak Titisari yang selama itu berdiam diri terus saja menyahut, "Masa tak tahu, dialah satu-satunya pangeran yang paling jujur pada dewasa ini. Seorang pangeran yang tak kemaruk harta benda, pangkat derajat dan perempuan. Kalau saja kini bermusuhan dengan ayah angkatmu, bukankah cukup terang gamblang sebab musababnya?" Maksud Titisari adalah semata-mata untuk memukul sepak terjang Pangeran Bumi Gede dengan mengadakan pertandingan. Ia benci kepada pangeran itu dan Sanjaya. Karena itu, hendak mengejeknya mumpung berkesempatan. Pada waktu itu, sepak terjang Pangeran Ontowiryo belum nampak jelas. Dia bekerja semata-mata untuk kerajaan sebagai hamba kerajaan.
dan belum untuk tujuan kebangsaan. Dengan demikian, tak disengaja Titi Sari membuktikan ketajaman otaknya dan perasaannya seolah-olah peramal kaliber besar. Sebaliknya, Sanjaya benar-benar menjadi mati kutu. Ia tahu Titi Sari, anak Adipati Surengbati, sebagai anak bangsawan, pastilah dia mengetahui belaka tentang belat-belit kehidupan kaum bangsawan pada dewasa itu. Fitnah memfitnah, kecurangan helat menghelat, cemburu mencemburui, curiga mencurigai, dan bila perlu bisa bertindak di luar peri kemanusiaan dan kesusilaan dengan cara menyingkirkan, membunuh, meracun, mengkerubut, atau memperkosa istri lawannya dan menculik gadis-gadisnya. Adipati Surengbati adalah seorang bangsawan yang sengaja mengasingkan diri karena tak cocok dengan kaum kerabatnya. Karena itu, masa dia segan membongkar segala keburukan yang terjadi di lingkungan istana pada dewasa itu terhadap putrinya. Begitulah pikir Sanjaya. Membawa-bawa senjata memang termasuk salah satu larangan. Akhirnya Sanjaya berkata dengan menghela nafas. Apakah bukan karena memusuhi kerajaan dengan terang-terangan? Bantah Titi Sari. Ayah angkatmu bekerja sama dengan Patih Danurjo II untuk menggulingkan kerajaan, bukan? Dan Patih Danurjo II memperoleh sokongan dari company dan engkau bersedia menjadi antainya, bukan? Ya, memang aku telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan kerajaan, dan baru kuketahui bahwa aku sesat di jalan. Bagus, Sang Aji memotong. Kau telah sadar kembali. Itulah yang kuharap-harapkan. Tadi kulihat Pangeran Bumi Gede kena jebakan Pangeran Antawiryo. Aku akan membantu Pangeran Antawiryo membunuh Pangeran Bumi Gede. Kau ikut tidak? Sanjaya tidak menjawab. Teringatlah dia kepada budi pangeran itu yang telah merawatnya semenjak kanak-kanak. Tetapi sebagai seorang pemuda yang cerdik, tahulah ia membaca gejolak hati Sang Aji. Maka berkatalah dia memaksa diri, baik, aku akan ikut padamu menuntut balas. Mendengar jawaban Sanjaya, Sang Aji sangat girang. Segera ia berseru, Dimas Sanjaya, mudah-mudahan mulai detik ini kita bisa berikhtiar menjadi sahabat sejati untuk mewujudkan harapan almarhum orang tua kita. Bagaimana pendapatmu? Itulah yang kuharapkan, sahut Sanjaya. Mereka berdua kemudian berdiri. Sang Aji mencabut pedangnya dan mengurit kulit pergelangan tangan. Perbuatannya ditirukan pula oleh Sanjaya. Kemudian mereka menempelkan pergelangan mereka yang berdarah seolah-olah telah bertukar darah. Setelah itu, mereka mundur selangkah dan saling membungkuk hormat. Sampai di sini, puaslah hati Sang Aji. Segera ia menggandeng Sanjaya dengan penuh perasaan. Waktu itu, malam telah mendekati fajar. Angin pegunungan mulai terasa menembus tulang. Oleh kesibukan tadi, mereka tak terasa telah melampaui malam panjang. Baiklah, engkau menunggu di sini, kata Sang Aji. Aku akan mencari di mana kini Pangeran Bumi Gede berada. Kulihat engkau perlu istirahat barang sebentar. Sanjaya mengangguk. Ia berkata, memang perlu beristirahat karena sudah berhari-hari berjalan tanpa berhenti. Katanya kemudian, hendaklah Kang Mas berhati-hati. Ayah angkatku mempunyai senjata berbisa. Sang Aji bersyukur dalam hati karena ternyata dia kini memperhatikan dirinya. Segera ia berpamit dan terus mengajak Titi Sari meninggalkan lumbung desa. Bagaimana pendapatmu tentang dia? Sang Aji bertanya kepada Titi Sari. Pendapatku pasti berbeda dengan pendapatmu. Mengapa kau tanyakan? Dia sudah bersedia mengikat persahabatan dan saling menukar darah. Bukankah menyenangkan? Idih, persahabatan adalah soal rasa. Engkau telah menyakiti diri dan menukar darah. Kalau aku boleh bertanya, bagaimana sih rasanya menukar darah? Ditanya demikian, Sang Aji terbungkam.
menukar darah memang tiada rasanya, kecuali hati terasa menjadi terharu. Semenjak dahulu, orang saling menukar darah sebagai sumpah ikatan persahabatan sejati, dan pemuda itu tanpa berpikir terus saja berbuat menurut adat kebiasaan, sama sekali tak pernah memikirkan segi rasa hakiki. "Kau mengerti, aku tolol, mengapa kau mempersulit otakku?" Sang Aji mengeluh. "Aku hanya bertanya, dan kewajibanmu hanya menjawab. Sekiranya tak pandai menjawab, masa perlu memeras otak?" "Karena engkau yang bertanya." "Coba bukan engkau yang bertanya, masa aku sudi mencoba menjawab?" "Benar begitu?" seru Titisari girang. "Baik, sekarang aku bertanya padamu, kau selalu memperhatikan aku atau tidak?" "Tentu. Apakah aku pernah melalaikanmu?" "Mengapa kau tadi sudi berbicara dengan sahabatmu begitu berkepanjangan dan membiarkan aku dikit nyamuk? Apakah itu cara memperhatikan aku?" Mau tak mau, hati Sang Aji terkesiap karena pertanyaan itu. Oleh semuanya dengan Sanjaya tadi, hatinya terlalu sibuk dan sedang berdaya upaya hendak mengembalikan kerukunannya seperti pesan ibunya. Itulah sebabnya ia agak lalai terhadap Titisari. "Baiklah, pertanyaanku tadi tak usah kau jawab, karena kau tadi lagi sibuk. Sekarang pertanyaanku yang kedua," kata Titisari cepat. "Kau mau mendengarkan aku tidak?" "Tentu, tentu." "Kau sudi menggendong aku atau tidak?" "Mengapa tidak?" Sang Aji heran. "Kenapa kau tak sudi menggendong aku?" Titisari tertawa manis. Sebentar Sang Aji tercengang, kemudian menyambar pinggang Titisari dan digendongnya dengan hati gregetan. Tak kalah sampai di jalan, si William segera ditemukan. Titisari dinaikkan di atas kudanya dan Sang Aji terus saja melompat ke atas William. Mereka kemudian mencari jejak Pangeran Bumi Gede sampai matahari muncul di udara. Mereka sampai di jalan besar, jejak kaki kuda buyar sampai di sini. Dengan hati-hati, mereka melihat tapak kuda yang menjurus ke kiri menyeberang pagar bambu. Segera mereka menjejak. Setelah berputar-putar, akhirnya hampir mendekati desa tempat mereka semalam berada. Sekonyong-konyong, mereka mendengar tapak kuda berdetak tak jauh di depannya. Cepat-cepat mereka memburu. Besar keinginan Titisari hendak mengetahui siapa penunggangnya. Di luar dugaan, penunggangnya adalah Sanjaya. "Aji," bisik Sanjaya. "Nah, kau percaya tidak? Pertukaran darahmu semalam, apakah ada gunanya? Sahabatmu yang baik ternyata mengikuti kita semenjak tadi. Mungkin pula telah mendahului kita untuk mengisiki ayah angkatnya. Aku yakin bahwa dia telah mengetahui di mana ayah angkatnya berada dengan tanda-tanda pengenal tertentu." Sang Aji heran pula menyaksikan kenyataan itu. Sanjaya tadi menyatakan bahwa dirinya perlu beristirahat, tetapi nyatanya dia nampak segar bugar. Dasar hatinya mulia, ia mau menduga bahwa Sanjaya mempunyai alasan lain. Katanya mencoba menebak. Barangkali dia mengetahui tempat persembunyian ayah angkatnya dan mencoba mengejar kita untuk memberitahu. "Masa begitu?" bantah Titisari. "Dia memperhatikan keselamatanku dengan memperingatkan tentang senjata pemunah ayah angkatnya. Bukankah engkau mendengar juga?" Sekiranya benar begitu, mengapa dia datang terlebih dahulu pada tempat bekas pertempuran?" Alasan Titisari masuk akal pula. Pemuda itu lantas saja sibuk menduga-duga. Sekonyong-konyong ia melihat Sanjaya melompat dari kudanya, dan di sana berdiri Sang Dewa Resi yang terus saja berbicara dengan sibuk. Cepat Sang Aji dan Titisari menyelinap ke rumpun bambu dan mengintip dengan hati-hati. Mereka ingin mendengar pembicaraannya, tetapi tak berani mendekat. Maklumlah, mereka mengenal kehebatan Sang Dewa Resi. Apabila kurang berhati-hati saja, pasti akan ketahuan. Itulah sebabnya mereka hanya mendengar Sang Dewa Resi mengucapkan kata-kata, "Pusaka wasiat,
dan menyebutkan padepokan Gunung Damar Ambarawa dan hati-hati. Sedangkan Sanjaya mengucapkan kata-kata, "Ayahku, Ontowiryo, dan di sini." Setelah itu sang Dewa Resi memanggut, memberi hormat, kemudian menuju ke utara bersama beberapa pengikutnya. Sebentar Sanjaya mengawaskan kepergiannya dengan tertegun-tegun, lalu menarik nafas panjang dan terus melompati kudanya. "Dimas Sanjaya," seru Sang Aji, dan terus saja keluar dari balik rumpun bambu. "Aku berada di sini." Sanjaya terkejut, tetapi segera menyongsong sambil berseru girang, "Kang Mas Sang Aji, kau di sini? Pantas ku cari kemana-mana tak ketemu." "Aku berada di sini bersama Titisari. Aku pernah mendapat kesulitan dengan Sang Dewa Resi. Apakah engkau juga?" Mendengar kata-kata Sang Aji, muka Sanjaya menjadi merah karena terkesiap darahnya. Tetapi Sang Aji tak mengetahui karena tak menduga buruk kepadanya. "Kang Mas Sang Aji, apakah kau sudah menemukan jejak musuh kita?" Cepat-cepat Sanjaya mengalihkan pembicaraan, kemudian kepada Titisari. "Nona pun mempunyai dendam pula kepadanya?" "Mestinya aku yang bertanya kepadamu, apakah kau benar-benar hendak menuntut balas?" sahut Titisari. Mengapa soal itu dibicarakan lagi? Bukankah sudah terang?" Sang Aji menengahi dengan tertawa panjang. "Mari kita kembali ke lumbung desa untuk beristirahat. Lumbung itu cukup untuk dimasuki 2 rumah. Agaknya penduduk sini hidup makmur, sehingga memerlukan lumbung-lumbung yang besar itu." Sanjaya menurut dan mereka kembali ke lumbung desa. Sekarang mereka melihat bahwa lumbung itu berbentuk persegi, dan benar kata-kata Sang Aji bahwa lumbung itu mampu dimasuki 2 buah rumah. Lumbung itu ternyata kosong melompong. Hanya di pojok sana terdapat onggokan bekas keranjang, tumpukan peti, dan dinding kulit bambu. Dan di atas bergelantungan beberapa lonjor bambu kering, papan kayu, dan tali. Seluruh lumbung itu terbuat dari dinding bambu. Tanahnya kering, meskipun bukan lantai. Sang Aji segera mencari bekas dinding kulit bambu yang telah kotor karena abu. Kemudian digelar menjadi 2 bagian. Sebagian untuk tidur Titisari, dan lainnya dia bersama Sanjaya. Hawa pegunungan terasa sangat nyaman. Sebentar saja mereka telah tertidur nyenyak. Kira-kira menjelang tengah hari, mereka mendengar suara gemertak kaki-kaki kuda. Lantas saja mereka bangun dan menajamkan pendengaran. Terang sekali jumlahnya bukan hanya 1-2 ekor, tetapi rombongan berkuda, entah berapa jumlahnya. Yang di depan 3 orang, mereka sedang dikejar dari belakang, kata Titisari. "Mari kita lihat," seru Sang Aji, dan pemuda itu terus saja melompat ke pintu. Tak kalah sampai di luar, yang nampak hanyalah serombongan laskar berkuda berjumlah 7 orang. Melihat Sang Aji dan Titisari, mereka lantas saja berhenti. Ternyata orang yang memimpin laskar berkuda tersebut adalah orang-orang yang semalam menggerubut Sanjaya. Orang itu segera mengenal Sang Aji, terus saja berseru, "Gus, apakah sudah berhasil menangkap anak pemberontak?" "Siapa? Pangeran Bumi Gede?" sahut Sang Aji. "Bukan, yang semalam kau lawan." Maksudnya Sanjaya, lalu meneruskan, "Hari ini kita lagi mengejar si setan Pangeran Bumi Gede bersama 2 orang begundalnya. 2 orang begundalnya telah terkena panah, tinggal dia seorang yang masih segar bugar. Kau tahu daerah mana larinya?" Mendengar keterangan pimpinan laskar itu, Sang Aji amat girang, terus saja berseru kepada Titisari, "Pangeran Bumi Gede berada di sini, mari kita cepat cari." Lalu memanggil sahabatnya, "Dimas Sanjaya, Pangeran Bumi Gede bersembunyi di sini. Ayo kita cari." Titisari menghampiri, tapi suara Sanjaya tak kedengaran. Bahkan orangnya tak nampak pula. Sang Aji jadi heran. "Titisari,
kita berangkat dahulu. Sanjaya biar menyusul, kau ke timur dan aku ke barat." Terus saja mereka berdua melesat ke arah tujuan masing-masing. Setelah berlari beberapa pai jauhnya, Sang Aji berhasil mengejar dua pengawal Pangeran Bumi Gede yang terkena panah. Yang seorang sudah luka parah dan yang lainnya berusaha kabur sedapat-dapatnya. Sang Aji segera menawan yang luka parah, lalu dimintai keterangan. Orang itu menerangkan bahwa dia memang sedang mengawal Pangeran Bumi Gede. Hanya saja pada saat itu tak diketahui lagi kemana Pangeran Bumi Gede menyelinapkan diri. Maklumlah, pandang matanya sudah mulai menjadi nanar buram. "Beliau menghilang di sini, entah kemana," katanya terengah-engah. "Aku akan segera pulang ke kampung. Kalau balik ke kota, masa aku akan dihidupi?" Sang Aji cepat-cepat mengitari dusun yang terlindung pagar bambu. Untung desa tersebut sedang dalam keadaan lengang. Sebagian penduduknya berada di sawah, ladang, atau turun ke kota terdekat, sehingga dia tak menjumpai kesulitan. Tetapi sampai sekian lama, jejak Pangeran Bumi Gede tak diketemukan juga. Dengan hati mendongkol, larilah dia menjenguk anak sungai dan sawah. Tetap saja bayangan Pangeran Bumi Gede tak diketemukan. Akhirnya dia jadi gelisah sendiri. Tak kala matahari mulai condong ke barat, ia balik menuju tempatnya semula. Ketika tiba di suatu persimpangan kecil, bertemulah dia dengan Titisari. Gadis itu pun tak berhasil pula menemukan jejak Pangeran Bumi Gede. Maka dengan kecewa, mereka menemui laskar Pangeran Ontowiryo yang masih saja menunggu di luar batas desa sebelah utara. Mungkin Pangeran Bumi Gede mempunyai ilmu halimun sampai bisa menghilang," kata pimpinan laskar. "Baiklah, di sini kita berpisah. Kami sedang ditugaskan. Karena itu tak berani mengharapkan bantuanmu. Biar sampai Ubanan, akan kami cari sekuasa-kuasa kami." Sang Aji kecewa berbareng bersedih hati karena kesempatan yang baik itu tak dapat dipergunakan. Setelah mereka pergi, ia menghempaskan diri di tepi jalan. "Aji," kata Titisari membesarkan hati, "kau bersedih tak dapat mencari jejak buruanmu? Kalau kau tak bisa mencari, bukankah lebih gampang memilih cara lain?" Sang Aji mendongakkan kepala, matanya bersinar karena memperoleh harapan. Katanya agak kopoh, "Caranya bagaimana? Sewaktu masih kanak-kanak, sering aku bermain sembunyi-sembunyian. Kalau aku tak dapat mencari, aku akan ikut bersembunyi. Lambat laun yang bersembunyi jengkel sendiri, lantas keluar hendak mengumumkan pembubaran, dan saat itu aku menangkapnya." "Kau ingin aku bersembunyi juga sampai dia muncul?" "Sekiranya kau benar-benar ingin menangkap dia," sahut Titisari. Sang Aji girang, dia memuji kecerdikan Titisari, dan oleh pujian itu Titisari senang juga. "Sebenarnya ini tubuh daya lumrah saja, apa sih yang hebat? Baik, mari kita bersembunyi dalam lumbung sampai dia muncul," ajak Sang Aji. Lalu dia menggandeng Titisari kembali ke lumbung. Mendadak saja ia melihat benda gemerlapan di atas rerumputan. Segera ia menghampiri dan memungutnya. Ternyata sebuah kancing baju terbuat dari emas. "Titisari, kancing baju, lihat ada tulisannya dengan huruf Jawa," serunya dengan jantung berdegupan. Titisari terkejut begitu melihat huruf itu, lantas berbisik, "Inilah kancing Pangeran Bumi Gede." "Benar dia. Kalau begitu dia masih bersembunyi di sekitar tempat ini. Mari kita cari." Mereka mengurungkan niatnya kembali ke lumbung desa, tetapi terus mengitari lewat ladang yang bersemak dan berbatu. "Aji, kau mencari di bawah, aku akan mendaki bukit ini. Sambil melompat, aku akan mengawasi di jauh sana," kata Titisari. Lalu gadis itu melesat melompat ke atas batu dan lari berputaran. Mendadak saja menoleh sambil berseru, "Aji, bagaimana gaya lompatanku?"
bagus atau tidak? Sang Aji heran, sampai memperhatikan langkahnya, menyahut memaklumi. Bagus, bagus, mengapa? Gadis itu tertawa manis. Kau tadi memuji kecerdikanku, sewaktu mengusulkan cara mencari pangeran Bumi Gede yang lain. Sekarang engkau melihat gaya lompatanku bagus, mengapa tak memuji? Jawaban itu di luar dugaan Sang Aji. Ia mengira Titisari hendak mengusulkan tipu daya lain. Tak tahunya hanya hendak bergurau kekanak-kanakan. Tapi ia kenal watak Titisari. Maka dengan tersenyum pahit, ia terpaksa menjawab, memang aku tolol. Dalam keadaan begini, kau masih bergurau saja. Gadis itu tertawa nakal. Mengapa sih tak boleh bergurau? Kalau kau ingin menangis, menangislah. Kalau kau ingin marah, marahlah. Itulah cara laku yang tak sudi mengkhianati diri. Kini aku kepingin bergurau. Nah, aku bergurau. Setelah berkata demikian, ia terus melesat, mendaki bukit. Dengan cemas Sang Aji merenungi kepergiannya, kemudian lari ke bawah, hendak ke bagian peta sana. Tetapi, di manakah sesungguhnya Pangeran Bumi Gede berada?